Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rini Soekardi, semester 2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu pengembangan kurikulum pada program studi Magister Pedagogi Sekolah Dasar. Program Fasa Sarjana Universitas PGRI Palembang. Adapun topik yang akan saya bahas adalah karakteristik, kelebihan, kelemahan, serta perbedaan berbagai kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia dengan kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum yang akan dibahas itu meliputi kurikulum 1984, kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Melalui pembahasan ini, diharapkan kita dapat membahas perkembangan kurikulum di Indonesia serta melihat bagaimana setiap kurikulum memiliki karakteristik, kelebihan dan kelemahan masing-masing dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Baiklah, izinkan saya untuk memulai pembahasannya. Kurikulum 1984 itu memiliki karakteristik yang dikenal dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau yang dikenal dengan CBSA, yaitu kurikulum ini menerapkan siswa sebagai subjek pembelajaran yang aktif dalam menemukan pengetahuan. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar. Kelebihan pada kurikulum tersebut adalah mendorong keaktifan siswa dalam pembelajaran, mengembangkan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah, mengurangi dominasi guru dalam kelas. Sedangkan kelemahannya itu adalah banyak guru belum memahami penerapan CBSA secara tepat. Sarana dan prasarana sekolah itu belum memadai. Pelaksanaan sering banyak berfokus pada aktivitas tanpa memperhatikan hasil belajar. Perbedaan dengan kurikulum Merdeka saat ini ialah kurikulum 1984 itu berpusat pada aktivitas belajar siswa, sedangkan kurikulum Merdeka itu berpusat pada kebutuhan dan potensi siswa. Kurikulum Merdeka lebih fleksibel dalam penyusunan pembelajaran. Kurikulum Merdeka itu menekankan proyek penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila atau yang dikenal dengan 8 lulusan. Kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004, yaitu adalah karakteristik KBK menekankan pencapaian kompetensi yang harus dimiliki peserta didik. Fokus pembelajaran bukan lagi pada penguasaan materi, tetapi pada kemampuan yang dapat ditunjukkan siswa setelah belajar. Kelebihan pada kurikulum tersebut adalah berorientasi pada hasil belajar yang jelas, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, memberikan kesempatan siswa untuk belajar sesuai kemampuan. Sedangkan kelemahan itu di sini adalah guru mengalami kesulitan dalam menyusun indikator kompetensi, sistem penilaian cukup kompleks, membutuhkan kesiapan guru yang tinggi. Sedangkan perbedaan dengan kurikulum Merdeka tentunya adalah KBK itu berfokus pada pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan secara rinci. Kurikulum Merdeka itu memberikan fleksibilitas kepada guru dalam menentukan strategi pembelajaran. Sedangkan kurikulum Merdeka itu menggunakan capaian pembelajaran yang lebih sederhana dibandingkan kompetensi dalam KBK. Selanjutnya itu adalah tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang dikenal dengan KTSP. Karakteristik di sini itu adalah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan. Sedangkan kelebihan itu adalah sekolah lebih mandiri dalam mengembangkan kurikulum, pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah, mendorong kreativitas guru dan sekolah. Sedangkan kelemahan di sini adalah kualitas kurikulum berbeda antar sekolah. Tidak semua guru itu mampu menyusun kurikulum secara optimal. Pengawasan pelaksanaan kurikulum kurang merata. Perbedaan dengan kurikulum merdeka, KTSP itu memberikan otonomi kepada sekolah, sedangkan kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas lebih luas kepada semua guru. Kurikulum merdeka itu menyediakan perangkat ajar yang lebih praktis. Kurikulum merdeka menekankan pembelajaran mendalam dan proyek karakter siswa. Selanjutnya itu adalah kurikulum 2013 atau yang dikenal dengan K13. Karakteristik kurikulum 2013 itu menggunakan pendekatan ilmiah atau yang dikenal dengan saintifik, yang meliputi mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Penilaian dilakukan secara otentik pada aspek sikap pengetahuan dan keterampilan. Kelebihannya di sini adalah menyeimbangkan aspek sifat, pengetahuan, dan keterampilan, mendorong pembelajaran aktif dan kreatif, mengembangkan pendidikan karakter. Sedangkan kelemahan di sini adalah administrasi pembelajaran cukup banyak. Penilaian dianggap rumit oleh guru. Membutuhkan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Sedangkan perbedaan dengan kurikulum merdeka sekarang adalah kurikulum mereka lebih sederhana dalam administrasi pembelajaran. Struktur pembelajaran lebih fleksibel. Penilaian lebih fokus pada kemajuan belajar siswa. Kurikulum merdeka itu memberikan ruang lebih besar bagi diferensiasi pembelajaran. Selanjutnya adalah kurikulum merdeka. Karakteristik di sini itu adalah pembelajarannya berpusat pada peserta didik, fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan siswa, berbasis kompetensi dan penguatan karakter, menggunakan proyek, fokus pada materi esensial dan pembelajaran mendalam. Kelebihan itu adalah memberikan kebebasan kepada guru dan siswa dalam belajar, mengurangi beban administrasi, mendorong kreativitas, inovasi, dan kemandirian belajar. Sedangkan kelemahan di sini mungkin memerlukan kesiapan guru yang tinggi. Belum semua sekolah itu memiliki sarana yang memadai. Membutuhkan perubahan pola pikir dari guru dan sekolah. Itulah kelima dari kurikulum yang ada di Indonesia. Kesimpulan dari saya adalah dari perkembangan kurikulum di Indonesia itu terlihat bahwa setiap kurikulum memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum 1984 itu menekankan keaktifan siswa, KBK berfokus pada kompetensi, KTSP memberikan otonomi kepada sekolah, K13 mengintegrasikan sifat, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas yang lebih besar serta berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya, kurikulum merdeka hadir sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dengan menekankan pembelajaran yang lebih bermakna, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik.
Itulah materi penjelasan presentasi saya pada mata kuliah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua mengenai kurikulum yang ada di Indonesia. Saya Rina Soekarti dari Magister Pendidikan PGRI Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.